الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita nikmatus sihah wal afiyah dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas perintah Allah dan Rasul, yaitu salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikrullah bersama-sama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih pembahasan tentang kemuliaan terciptanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayyal al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijalin sa'unah. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridha alayya al-anbiya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan para anbiya-anbiya yang telah Allah utus terlebih dahulu. Di saat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan perjalanan Mi'raj, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan para anbiya-anbiya yang telah terlebih dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijalin sa'unah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di saat Allah mempertemukan aku dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ditermukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi menyatakan fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijalin sa'unah. Jadi Nabi Musa alaihi salam ini pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Musa, Nabi Musa ini digambarkan oleh Nabi Muhammad tampilan terciptanya diri Nabi Musa alaihissalam seperti minar rijali ka'annahu min rijalin sa'unah. Jadi Allah menciptakan Nabi Musa itu tampilan jasmaniyahnya atau postur tubuhnya itu seperti orang-orang yang Allah ciptakan dari daerah Sa'unah. Sa'unah ini dinyatakan adalah sa'u'atun qabilatun minal yamani rijaluha mutawassitun. Jadi yang disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sanu'ata ini
adalah seseorang laki-laki yang dia Allah ciptakan dan berdomisili berada di kota Yaman, di daerah Yaman. Jadi postur tubuhnya itu standar, jadi ideal gitu. Rijaluha mutawassitun, sedang. Enggak terlalu tinggi-tinggi banget, juga tidak terlalu pendek, sedang. Ini adalah Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang keberadaan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga pengaruh dari rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini sampai kemiripan-kemiripan yang ada di dalam diri para anbiya ini ada di dalam diri kepribadian umat Nabi Muhammad SAW. Pernah juga di dalam satu ungkapan Rasulullah SAW, ini masalah posisi atau kedudukan umat Nabi Muhammad, ketika umat Nabi Muhammad ini yang diberikan oleh Allah yufaqihu fiddin, pemahaman-pemahaman agama, terus mereka mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad yang digelari dengan para ulama. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Dalam satu sisi lain Rasul menyatakan ya, ulama ina, yaitu ulama-ulama kami, ulamanya Nabi Muhammad yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ini, ka'ambiyai Bani Israel. Jadi seperti ambiyanya orang-orang Bani Israel. Ini Nabi Musa alaihissalam, yaitu punya kemiripan dengan tampilannya orang-orang yang ada di daerah Yaman yang disebut adalah satu daerah atau kabilah minal Yamani rijal wa mutawassitun yang disebut adalah Sanu'ah. Ini diantara kemuliaan Nabi Muhammad dan juga kemuliaan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kemiripan umat Nabi Muhammad yang tinggal di Yaman ini, ada kemirikan dengan tampilan Nabi Musa alaihi salam. Ini kemuliaannya bisa babiah Nabi Muhammad, membawa keberkahan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad juga menyatakan wa ra'aitu, dan aku melihat Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Fa'idha aqrabu, ketika aku lebih mendekat lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Kemudian ada sahabat Rasulullah namanya Urwah bin Mas'ud. Di saat Nabi Muhammad SAW diberikan izin liqa, bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam, ketika Nabi Muhammad mendekat dan semakin mendekat bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ada salah satu sahabat Rasulullah yang tampilannya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, atau Nabi Isa itu mirip dengan tampilan seorang sahabat yang bernama adalah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah tunjukkan satu persatu para anbiya itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu itu, ingat para sahabat-sahabat yang pernah ditemui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama Nabi Muhammad, ya. Ini adalah ada kemiripan-kemiripan dengan para anbiya-anbiya, ya, dari sisi tampilan. Dari sisi tampilannya ada kemiripan dengan para anbiya-anbiya yang telah Allah utus terlebih dahulu. Ini kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi menyatakan, dan aku melihat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan sahibukum yakni nafsah. Kemudian Nabi menyatakan, ketika aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lebih dekat, lebih persisnya siapa tampilan Nabi Ibrahim, seperti orang yang kau lihat sebagai temanmu. Berarti siapa?
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menyatakan bahwa ketika Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Muhammad menyatakan seperti dirinya Nabi Muhammad itu adalah terbelah dua gitu, mirip dengan Nabi Muhammad itu sendiri, Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan nasal, artinya dari silsilah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dzurriyyahnya adalah ketemunya di Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Nabiuna Ismail, kemudian ke bawahnya lagi Syekh Adnan, terus lagi ke bawah sampai Sayyid Abdullah. Ini diantaranya adalah yang diceritakan Nabi Muhammad tentang khilqah, terciptanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan khabar tentang bagaimana tampilan-tampilan para anbiya yang telah diutus oleh Allah sebelumnya. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu min syiabid dahyah, wa makna ya disebutkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Nabiuna Muhammad pernah diberikan oleh Allah untuk liqa, ya, liqa bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau di dalam hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, itu diungkapkan gambarannya ketika malaikat Jibril ini bertemu dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tampilan seorang laki-laki yang wajahnya berseri, kemudian rambutnya hitam pekat, kemudian kulitnya putih luar biasa. Itu adalah gambaran yang ditampilkan oleh malaikat Jibril alaihissalam saat bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu terutama di saat bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan itu malamnya itu setiap malam Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu liqa, bertemu. Kemudian Nabi Muhammad adalah mengulang-ulang kembali qiraatul Quran. Jadi Quran yang telah Allah turunkan melalui proses malaikat Jibril itu diulang-ulang Nabiuna Muhammad pada saat setiap bulan Ramadan, di masa beliau masih ada dalam kehidupan dunia di alam nyata ini. Itu setiap malam Nabiuna Muhammad di bulan Ramadan itu didatengin malaikat Jibril dengan tampilan tadi, yang wajahnya berseri, berbusana putih, kemudian rambutnya hitam. Kemudian Nabiuna Muhammad membacakan Al-Quran, artinya mengulang kembali hafalan-hafalan Quran yang sudah ada dalam hatinya. Maka di dalam bulan Ramadan kita disuruh ittiba. Jadi tadarus Quran itu ittiba kepada sejarah Nabiuna Muhammad dan malaikat Jibril. Makanya kalau kita tadarus coba ittiba seperti itu, ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi itu sendiri. Kadang kalau kita tadarus ini Pak, membaca tanpa ada penyimaknya, ya kan? Tidak ada penyimaknya. Jadi kita baca sendiri. Lah kalau baca sendiri, kalau pas sahih, pas benar, insya Allah nggak ada masalah, pasti dapatkan pahala. Ya, cuman kadang-kadang ada yang kita keliru pembacaannya. Kalau nggak ada yang menyimak, kita nggak ada yang membenahi. Maka kalau tadarus ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang mengulang-ulang qiraahnya, kemudian malaikat Jibril yang menyimaknya. Kita misalnya di Masjid Al-Muqarrabin ini tadarus, terdapat ada 10 orang. Berarti yang membaca adalah yang pertama, 1 orang membaca, disimak 9 orang. Sehingga pasti kalau ada kekeliruan, kekhilafannya pasti ada yang mengingatkan. Kalau di tempat kami sana seperti itu Pak. Di tempat kami, di masjid kecil di tempat kami itu, setiap tadarus sesuai jumlah jamaah yang hadir pada malam itu. Kemudian kita ambil juga setiap malam itu kita hanya mengambil jatah 1 juz saja. Jadi tadarus itu setiap malam yang secara jama'i artinya secara berjamaah. Kemudian kita program min awal Ramadan ila akhir Ramadan, nanti khatam
satu kali secara jamaah. Pengertiannya adalah ketika malam pertama kita ambil satu juz dibaca secara bergantian, disimak. Ya, kalau misalnya ada 10 orang, ya nyimak 9 orang, terus disimak sampai selesai satu juz. Kemudian besok malam lagi kita masuk juz kedua, begitu seterusnya. Jadi kalau kita ngejar target istiqomah untuk satu juz setiap malam, insya Allah 1 bulan kita dapetin. Ya. Kalau nanti kurang bisa ditambah lagi. Kapan? Waktu subuh. Waktu subuh kita bisa mengadakan tadarus lagi 1 juz lagi. Berarti nanti bisa khatam 2 kali dalam 1 bulan. Kalau kurang nanti bisa ditambah lagi. Menanti waktu buka puasa kita tadarus lagi. Jadi nanti halaqah subuh ya tertib dari awal sampai juz 30. Halaqah malam dari awal sampai juz 30. Kemudian halaqah di waktu asar, sehingga nanti kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik berarti sebulan bisa khatam 3 kali. Kalau Imam Syafi'i jangan ditanya, walaupun kita hanya bisa mengambil kisah, mendengarkan ceritanya. Imam Syafi'i ba'da subuh memulai tadarus qiraatul Quran dengan hafalan yang sempurna, kemudian maghrib selesai. Kemudian nanti malam dilanjutkan lagi, subuh selesai. Maka Imam Syafi'i ya selesai tadarus Quran bulan Ramadan itu khatamnya bukan 30 kali, 60 kali. Siangnya 30, malamnya 30. Kita belum mampu, ya kita mampunya ngejar dulu 1 juz secara individu, ya, secara individu. Artinya apa? Yang jamaah tadi kita ngikut, secara pribadi kita ngikut sendiri, punya program sendiri, ya. Kalau mampu, tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 1 juz sehari. Ini tahun besok jangan 1 juz lagi, ya 2 juz, gitu kan? Nanti kita bisa khatam secara pribadi, bisa 2 kali khatam. Itu yang dicontohkan Nabi kan begitu, hal murtahal. Jadi tadarus Quran itu dari awal, kemudian khatam sampai akhir, diulang lagi, seterusnya sepanjang waktu, sepanjang Allah masih memberikan kehidupan di dalam dunia ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasi'a dhuhri ma baina katifaihi khatamun nubuwah atau khatimun nubuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah karunia tercipta, dirinya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Yaitu punggungnya ini boleh dikatakan dempal, kemudian dikatakan bahwa luas, kemudian terdapat di antara kedua pundaknya ini adalah tanda-tanda kenabian. Ya, Allah menciptakan seperti itu dengan gambarannya. Wa wa mimma yalihi mankibahul aiman fihi syamatun sauda tadribu ila sufrati haulaha sya'ratun mutawaliyatun ka'ana min urufin faras. Jadi di antara kedua pundaknya ini ada satu bulatan kecil yang digambarkan seperti ya mislu baydha'il hamamah, seperti bulatan kecil telur burung dara. Hamamah itu burung dara. Ya. Kita biasanya kalau di Mekah sana dapatin banyak burung dara. Burung dara, dan itu satu hal yang juga Allah tunjukkan tentang tanda-tanda kebesarannya. Begitu banyak burung dara main di dalam masjid, ya, berterbangan di dalam Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi, tapi kita belum pernah lihat itu, ya, nempel di dinding ada kotoran burung dara. Ini kan berarti satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Terus dia kalau buang kotoran di mana? Kok nggak ada di situ? Padahal kalau kita lihat itu ada satu pohon, suka di situ ada burung tidur di pohon itu, pasti di daun-daunnya ini akan banyak kotoran-kotoran berwarna putih, hitam gitu. Di situ keistimewaan yang Allah berikan.
Ya. Kita pernah juga melihat ada satu gedung, cuman jauh dari Masjidil Haram, jauh. Di situ banyak burung darahnya, tapi kelihatan di dinding-dindingnya itu kotorannya ada. Ya. Di luar dari masjid, jauh dari masjid, ada juga banyak burung dara di situ, kotorannya kelihatan. Tapi kalau yang dia main-main di masjid itu diberikan oleh Allah satu kemuliaan, dia tidak membuang kotoran di tempat yang mulia di Masjidil Haram. Ini adalah ada tanda kenabian yang digambarkan di situ letaknya. Wa an Buraidah bin Hasib radhiyallahu taala anhu qala ja'al Salmanun al-Farisi. Suatu ketika Rasulullah lagi ada satu perkumpulan ya di Madinah itu pada saat itu, datanglah Salman al-Farisi. Kemudian Salman al-Farisi ini ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutabun. Jadi dia membawa nampan. Isinya nampan itu adalah macam-macamnya buah. Di sini diantaranya disebut rutab. Rutab itu kurma yang lembut itu ya. Jadi di dalam satu nampan ini banyak buah-buahan, banyak makanan, kemudian dihadiahkan pada Rasulullah SAW, berikan kepada Rasulullah SAW. Fawudi'at baina yadayhi Rasulullah, kemudian satu nampan itu dibawa oleh Salman, dibawa di hadapan Rasul SAW. Kalau bahasa kita dihidangkan gitu ya, dihidangkan. Faqala, kemudian ketika sahabat Salman itu bawa situ, itu bahkan dinyatakan pada saat dia memberikan hidangan kepada Rasulullah itu dinyatakan qoblal Islam, sebelum mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadah. Ya. Faqala ya Salman, ma hadza? Rasul bertanya, "Hei Salman, apa ini?" Kemudian faqala shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Kata Salman, Rasul, ini adalah sedekah. Ini sedekah untukmu dan untuk para sahabat-sahabatmu. Dengan kata yang diungkapkan sedekatun ini, sehingga Rasulullah menyatakan faqala irfa'ha fa inna la naqbulus sedekah. Kata Rasulullah SAW menyatakan kepada Salman, bawa sedekah ini, kamu bawa, istilahnya bagikan sono kepada orang-orang fakir miskin sana, jangan ditaruh di sini. Kenapa? Fa inna la naqbulus sedekah, kami tidak menerima atau menikmati yaitu sesuatu yang nilai sedekah. Lah, yang dimaksudkan sedekah ini apa, Pak? Yaitu seperti zakat ini, sesuatu yang wajib, ya, bukan amaliyah hadiah, tapi ini sesuatu yang dihukumi wajib untuk dikeluarkan. Karena dengan menggunakan kalimat sedekah ini adalah terkait dengan urusan yang wajib adalah zakat. Maka bawa, bagi-bagi ke sana. Kemudian sama Salman diambil lagi, terus dibawa pergi, dibagi-bagi kepada orang yang berhak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai ila akhiril ayat. Kemudian setelah terjadi kejadian seperti itu, waja'a God bimisli, kemudian di hari berikutnya, ya, di hari ini sudah bawa sama Rasulullah, disuruh bagi-bagi ke orang lain karena disebut sedekah. Kemudian besoknya lagi Salman datang lagi tuh. Salman datang lagi dengan membawa sesuatu yang sama seperti yang di hari pertama tersebut. Wa wadha'a baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawalah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman, ditanya lagi sama Rasulullah, apa ini Salman? Ya, ditanya lagi. Faqala hadiyatun laka. Ini yang kedua, hadiyatun laka. Ini adalah hadiah untukmu ya Rasulullah. Ya. Kemudian ketika menyatakan hadiyatun laka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi absudu. Ketika sudah mendapatkan
kalimat yang diberikan oleh sahabat Salman bahwa ini adalah hadiah, bukan sedekah, berarti bukan zakat ini hadiah. Ketika hadiah, kemudian Rasulullah memanggil para sahabat, ayo ke sini semua, ya. Diajak langsung merapat untuk bersama-sama menikmati, ya. Kan orang asalnya berkumpul seperti ketika ada hidangan sama Rasulullah, ayo ke sini semua. Kita nikmati ini hadiah dari Salman itu. Lah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabat menikmati hadiah dari Salman tersebut, kemudian si Salman pintar, dia mencoba ingin tahu yang tadi itu, bahwa di punggungnya itu terdapat tanda-tanda kenabian. Maka Rasulullah dengan kondisi itu diusahakan Salman bisa melihatnya. Summa nadhara ilal khatami ala dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Salman berusaha untuk membuka tabir yang ketiga ini. Seperti apa yang digambarkan katanya di dalam kitab Salman yang sebelum dia masuk Islam sudah didapatin bahwa Nabi itu ada tanda-tanda di belakang ini, akhirnya dia dapetin. Tiga-tiganya dia dapetin, bahwa dia menggali di dalam kitab sebelum dia masuk Islam, tanda kenabian Nabi Muhammad ini terterang di dalam kitab tersebut. Yang pertama, tidak menerima sedekah, artinya sedekah zakat. Yang kedua, nerimanya hadiah. Kemudian yang ketiga, di punggungnya tersebut terdapat tanda kenabian. Maka Salman dengan kecerdasannya, kepintarannya bisa mendapatkan tiga-tiganya. Di hari pertama dia dapatkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi dengan tanda yang pertama didapetin, yaitu tidak nerima sedekah. Kemudian yang kedua dia bawa hadiah, hadiahnya diterima. Ini adalah tanda yang kedua. Kemudian di hari yang kedua ini sekaligus mendapatkan tanda yang ketiga. Karena ketika sahabat mengumpul, kemudian Rasulullah bersama-sama menikmati hidangan tersebut, hadiah yang diberikannya, dia mencoba membelakangi Rasul, kemudian ingin tahu tentang tanda yang ketiga. Setelah dia dapetin, kemudian fa'amana bih, kemudian iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Allah, kemudian berikrar mengucap kalimat syahadat. Ini adalah sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah kepada seseorang dengan cara menggali dengan pengetahuan ilmu, bagaimana mengetahui tentang Nabi yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, telah diterangkan tanda-tanda kenabian. Makanya di Quran masih ada bukti-bukti tentang kisah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat, juga ada dalam kitab Injil. Sebagaimana yang Allah nyatakan, dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Kisah-kisah yang ada ya di dalam kitab-kitab mereka itu juga tertera di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Tentang Nabi Muhammad itu tertera di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ketika saat ini banyak dalam kaum Yahudi atau kaum Nasrani, mereka tidak mengenal Nabi, tidak tahu tentang kisah Nabi, bahkan dianggap Nabi ini adalah orang yang boleh dikatakan ada cerita-cerita bikinan, kayak cerita-cerita yang kosong menurut pemahaman mereka. Ya, kenapa? Karena memang di saat ini di dalam kitab mereka yang saat ini dipegang, kisah itu sudah tiada. Jadi kisahnya sudah diambil, diganti. Ya. Makanya Bapak kalau melihat keterangan-keterangan para rahib yang sudah pindah ke agama Islam, mereka mengungkapkan kebenaran atau mengungkapkan suatu kejanggalan yang mereka dapatkan, bahwa di dalam kitab mereka itu terdapat nomornya, terus terdapat juga nomor ayatnya, tapi kosong ayatnya. Nah, itu diantaranya adalah kisah-kisah yang mereka harus sembunyiin, yang kisah-kisah harus sembunyiin. Makanya kita juga ketika membaca sejarah Nabi,
yang tertulis di dalam beberapa sirah, di antaranya adalah Al-Barjanji atau Syarful Anam, itu diungkapkan. Jadi ada salah satu seseorang yang masa itu dia adalah mempelajari kitab Taurat atau kitab Injil. Kemudian diceritakan setelah satu bab itu sama orang tuanya itu diambil, kurasanya itu diambil, lembarannya itu diambil. Jadi misalnya ketika sampailah halaman 20, lah halaman 20 itu dicopot dari kitabnya, dicopot, disimpan dalam satu peti. Kemudian pada saat ayahnya sudah wafat, dia kepingin tahu isinya apa. Ternyata setelah dia buka tentang lembaran yang disimpan oleh ayahnya, itu adalah di dalam lembaran itu tertulis dengan kisah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ungkapan Nabi Isa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada umatnya, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah memberikan kabar kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang seorang nabi setelahku, yang nabi itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala ismuhu Ahmad, ya, min ba'dismuhu Ahmad. Jadi hakikatnya mereka kalau jujur, ya, para rohibin di masa lalu itu jujur, semua umat Yahudi, umat Nasrani semua akan mengenal dengan baik tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Quran mengenalnya mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi saking jelasnya tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW sehingga seolah-olah mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal kepada putra-putranya. Saking jelasnya keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan terus untuk menambah kekuatan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin kuat untuk kita bisa ittiba, mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.